Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, sahabat-sahabat semua, seorang pujangga Inggris, William Shakespeare mengatakan, apalah arti sebuah nama? Seandainya kita memberikan nama yang berbeda-beda terhadap bunga mawar, maka nama itu tidak akan pernah mengubah keharuman dan keindahan bunga mawar tersebut. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh William Shakespeare ini ada benarnya. Bahwa nama tidak mempengaruhi harumnya bunga mawar. Tetapi sebagai orang timur, kita mempunyai pemahaman yang berbeda tentang nama. Pada umumnya keluarga-keluarga masyarakat timur memberikan nama kepada anaknya itu merupakan sebuah harapan atau sebuah peristiwa, sebuah tujuan. Kalau kita melihat umpamanya seperti saudara-saudara kita dari suku Jawa, mengapa begitu banyak yang memiliki nama Sugeng, memiliki nama Bambang, itu adalah karena mereka berharap anak yang diberi nama Sugeng ataupun Bambang itu hidupnya selamat, hidupnya berbahagia. Nah, ada yang unik dari satu suku di Sumatera. Suku ini cenderung memberikan nama kepada anak mereka itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Sebagai contoh umpamanya, ketika seorang ibu yang tiba waktunya untuk melahirkan, lalu karena begitu mendesak, maka suaminya memboncengkan si ibu ini ke rumah sakit dengan naik Vespa. Lalu ketika bayinya terlahir, biasanya namanya diberikan dengan Vespa. Jadi ada berbagai cara orang memberikan motivasi, memberikan nama saudara-saudara. Konon katanya ada dua keluarga muda, ya, jadi dua keluarga yang masih muda, yang masing-masing keluarga ini istrinya sudah mengandung dengan usia yang waktunya untuk melahirkan. Mereka adalah pecinta sinetron Korea. Lalu mereka berbincang-bincang, suami istri yang satu berbincang, siapakah nanti akan kita berikan nama untuk anak ini. Si ibu berkata, saya yang mana saja tidak apa-apa, yang penting ada kesan Koreanya. Nah, saudara-saudara, keluarga yang satu juga seperti itu. Maka diceritakan bahwa keluarga muda yang satu, istrinya melahirkan pas hari yang khusus. Karena itu anak itu diberikan nama Han Jun Won. Han Jun Won. Wah, keren banget namanya saudara-saudara. Lalu suaminya tanya, apa artinya Han Jun Won itu? Lalu karena mereka ini orang Jawa, mereka bilang, si istri berkata, lahiran Jumat Kliwon. Nah, jadi saudara, lahiran Jumat Kliwon disingkat menjadi Han Jun Won. Lalu keluarga yang muda yang satu lagi, ketika di mana si istri akan melahirkan, saudara-saudara, si suami pergi ke sebuah warung makan Indomie. Dia minta Indomie. Lalu ketika anaknya lahir, mereka memberi namanya Mi Bi Hun. Saudara-saudara, artinya kenapa? Pas saat bayi itu lahir, dia lagi makan bihun. Macam-macam. Hari ini firman Tuhan mau mengajar kita secara khusus berkaitan dengan kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Nah, saudara-saudara, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa kata Yesus itu bukanlah sebuah terjemahan, tetapi itu adalah sebuah pelafalan yang berbeda akibat perbedaan bahasa. Di dalam bahasa Yunani, kata Yesus itu Yesou. Isou, saudara. Yesou. Nah, itu adalah adopsi daripada kata Yesua dalam bahasa Ibrani. Jadi Yosua dalam bahasa Ibrani diadopsi ke dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani, Yesou, lalu orang Inggris mengadopsinya menjadi Jesus. Lalu orang Indonesia membacanya dengan Yesus atau Yesus. Nah, jadi Yesus, Isou, Yosua itu adalah nama yang sama. Dan di dalam bahasa Ibrani, nama ini berarti berbicara tentang penyelamat.
bicara tentang pembebas, bicara tentang pribadi penolong. Yosua adalah pembebas di dalam kasus membebaskan tanah Kanaan dari bangsa-bangsa untuk menjadi tanah warisan bagi bangsanya Israel. Jadi nama Yesua yang dia beradopsi menjadi Yesau dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris menjadi Jesus, bahasa Indonesia menjadi Yesus, bicara tentang arti yang luar biasa, yaitu penyelamat atau pembebas atau penolong. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa ada 3 bukti nama Yesus yang penuh kuasa itu di dalam pengalaman setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam pasal 3 firman Tuhan berkata seperti ini, saudara-saudara, di dalam ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Sekali lagi saya bacakan kepada kita. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kuasa yang pertama yang diungkapkan oleh firman Tuhan berkaitan dengan nama Yesus, nama Yesua, nama Isau, Jesus adalah kuasa di dalam menolong kelemahan fisik kita. Ayat 16 ini berlatar belakang dengan peristiwa di mana ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, dan dia adalah seorang pemuda dewasa, karena dikatakan dalam pasal 4 ayat 22, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi jemaat Tuhan, ini bukanlah kelumpuhan akibat sebuah penyakit yang dialami ketika dia sudah dewasa, tetapi ini adalah kelumpuhan yang dialami oleh orang ini, laki-laki ini, pria dewasa ini, sejak lahirnya. Jadi sudah 40 tahun lebih orang ini ada di dalam kelumpuhan. Saya percaya ketika anak ini lahir dan mulai ketahuan dia lumpuh, orang tuanya pasti membawa ke tabib supaya dia disembuhkan. Tetapi semua usaha yang dilakukan oleh orang tuanya supaya anak ini tidak mengalami kelumpuhan seumur hidupnya tidak mencapai keberhasilan. Para tabib tidak sanggup menyembuhkan. Para tabib gagal untuk membuat anak ini berjalan. Sehingga ketika sampai pada usianya yang 40 tahun lebih, Petrus bertemu dengan dia. Petrus dan Yohanes yang hendak beribadah kepada Tuhan di bait suci, melihat orang ini sebagai pengemis yang mengharapkan belas kasihan, yang mengharapkan pemberian uang dari Petrus. Lalu Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang aku punya itulah yang kuberikan kepadamu. Lalu dia berkata, dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Lalu dia pegang tangan orang itu, dia bantu berdiri. Lalu orang itu seketika itu juga menjadi bisa berdiri, bahkan bisa melompat-lompat, bisa menari bersorak-sorai. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. 40 tahun lebih pria ini hidup dalam kelumpuhan. Karena dia lumpuh sejak lahir. Tetapi oleh nama Yesus Kristus, dia pada saat itu bisa berjalan, bahkan bisa melompat dengan penuh kegiraan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam kitab ini, salah satu demonstrasi kuasa Yesus yang dinyatakan adalah menolong orang-orang di dalam kelemahan fisik. Kita membaca kisah tentang seorang wanita pendarahan 12 tahun yang seluruh harta bendanya sudah habis untuk dijual supaya bisa berobat kepada tabib. Tetapi tabib tidak bisa menyembuhkan pendarahan.
Bahkan firman Tuhan berkata, di dalam kemiskinannya dan penyakitnya yang tidak disembuhkan itu kondisinya semakin buruk. Lalu suatu kali dia mendengar tentang Yesus. Dan kita tahu, sesudah dia mendengar tentang Yesus, dia memiliki iman di dalam hatinya. Sehingga dia berkata, aku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan ketika Yesus datang ke kotanya atau ke desanya, dia lakukan apa yang dia imani. Dan dia mengalami kesembuhan. Dan Yesus berkata, hai anakku, pulanglah dengan selamat dan penyakitmu telah sembuh. Bukan hanya pendarahan 12 tahun yang dialami janda ini yang disembuhkan Yesus. Orang kusta, sebuah penyakit yang pada zaman itu dianggap sebagai kutukan Tuhan, di mana tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan, bisa ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Dan istilah ditahirkan itu dikatakan bukan hanya sekedar kustanya sembuh, tidak menular, tetapi bekas-bekas luka kusta itu pun dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita melihat bagaimana dalam kitab Injil bahwa Yesus datang menolong kita, menolong manusia di dalam segala kelemahan-kelemahan jasmaninya. Tidak hanya bicara tentang penyakit, tapi hal-hal jasmani yang kita miliki, baik itu soal ekonomi maupun masalah makanan. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat hanya dengan 5 roti dan 2 ikan yang didoakan, maka itu bisa mengenyangkan laki-laki 5.000 orang lebih. Dan masih ada sisanya. Yesus peduli terhadap masalah fisik kita. Yesus peduli terhadap masalah hal yang bersifat jasmani. Dan dia sanggup menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini bulan di mana sebagian keluarga akan memasukkan anaknya memasuki sekolah baru. Karena anak-anak mereka lulus dari SMP akan masuk SMK atau SMU. Lalu nanti yang mereka kan yang lulus SMU akan masuk perguruan tinggi. Dan dalam pengalaman saya dengan 4 anak, itu adalah sesuatu pergumulan. Di mana harus ada biaya yang besar agar setiap anak itu bisa melanjutkan pendidikan. Dan kalau dibandingkan dengan penghasilan yang ada, sepertinya mustahil anak-anak itu bisa memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi disitulah kebenaran firman. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menyediakan, yang sanggup menolong semua kebutuhan jasmani kita. Nama Yesus adalah nama yang bisa diandalkan. Nama yang berkuasa. Nama yang sanggup untuk menolong kita dari pergumulan-pergumulan jasmani kita. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, apabila di antara saudara hari ini bergumul tentang sebuah penyakit, percaya dalam nama Yesus, Anda bisa disembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Tetapi kalau pergumulan saudara adalah pergumulan ekonomi, saudara juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan kebutuhan saudara. Seperti dia sanggup menyediakan kebutuhan bangsa Israel, umat yang dia pilih. Selama 40 tahun di padang gurun. Ketika mereka perlu air bisa keluar dari batu karang. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Ketika mereka ingin makan roti, Tuhan sediakan mana. Mereka hidup tanpa kekurangan. Karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Nama yang lalu yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa nama Yesus berkuasa untuk memberi kebebasan bagi kita dalam peperangan rohani. Kuasa nama Yesus berkuasa memberi kebebasan dari pengaruh kuasa kegelapan. Saya akan bacakan bagi kita Kisah pasal 16 ayat 18. Kisah pasal 16
ayat 18. Bunyinya seperti ini. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saya ulangi, kisah 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat ini berbicara tentang seorang perempuan yang memiliki roh tenung, yang memiliki roh kuasa kegelapan, yang bisa meramal, yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu dia mengikuti Paulus dan timnya yang sedang pelayanan. Dan dia memberikan sebuah pesan yang seakan-akan pesan itu mendukung pelayanan Paulus. Yaitu di mana dia berkata dalam ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Jadi kita melihat bahwa dia sepertinya akan menjadi seorang yang berjasa dalam pelayanan Rasul Paulus. Karena dia mengatakan kepada orang-orang, ini adalah hamba-hamba dari Allah yang Maha Kuasa. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus tidak ingin pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan direcoki, dicampuri dengan kuasa kegelapan. Sehingga dia berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Suatu ketika ada seorang ibu yang memiliki anak perempuan yang masih kecil, dan itu anak tunggal, mungkin anak. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang berkuasa. Anakku sedang dirasuk roh jahat. Tolonglah ya Tuhan supaya engkau sembuhkan." Awalnya sepertinya Tuhan Yesus tidak mempedulikan permintaan wanita. Tetapi karena wanita ini tidak menyerah, dia terus bertekun mengharapkan belas kasihan Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah, anakmu sudah sembuh." Dan ketika perempuan ini pulang, anaknya sudah sembuh. Suatu ketika Tuhan Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan Petrus, Yakobus, dia menemukan murid-muridnya sedang berdebat satu dengan yang lain. Karena ada satu bapak yang anaknya dirasuk roh jahat, tidak bisa disembuhkan oleh murid-murid. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Apa yang itu yang dibutuhkan?" Kemudian ayah dari anak itu berkata, "Tuhan, jika engkau mau, engkau bisa menyembuhkan anak." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Engkau berkata, jika aku mau? Jika engkau percaya, engkau akan melihat anakmu sembuh." Lalu si ayah ini berkata, "Ya Tuhan, tolonglah aku, orang yang kurang percaya." Lalu Tuhan menolong dia. Anaknya itu dibebaskan dari kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah hidup dalam peperangan dengan kuasa kegelapan. Jangan pernah mempercayai dusta yang berkata tidak ada hantu, tidak ada roh jahat. Itu adalah dusta yang diberikan oleh iblis, oleh kuasa kegelapan. Supaya kita merasa aman, kita merasa tidak punya pergumulan. Alkitab dengan jelas berkata dalam Efesus, bahwa kita hidup dalam peperangan rohani. Bahwa musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi musuh kita adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara. Bagaimana kita bisa memenangkannya? Firman Tuhan ini berkata hanya dalam nama Yesus. Yesus telah mengalahkan iblis ketika dia dicobai di dalam pergumulan di padang gurun. Yesus telah mengalahkan iblis ketika dia mati di atas kayu salib. Lalu pada hari yang ketiga sesudah dikuburkan, dia bangkit dan hidup menghancurkan kuasa hidup. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup ini ada di dalam peperangan spiritual.
Dan kita hanya bisa menang kalau kita menggunakan nama Yesus. Kita hanya menang kalau kita mempercayai nama Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, nama Yesus berkuasa memberi hidup. Ya, di dalam pasal 16, ketika peristiwa perempuan yang bertenung itu dibebaskan daripada roh-roh tenung itu oleh kuasa nama Yesus yang disampaikan tuh Rasul Paulus. Majikannya marah. Karena mereka tidak lagi bisa menjadikan perempuan itu menjadi sumber keuangan mereka. Lalu mereka menghasut penduduk. Dan akhirnya Paulus dan Silas ditangkap. Lalu dimasukkan ke dalam penjara. Bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka melakukan kejahatan, tapi karena mereka menolong orang bebas dari kuasa kegelapan. Mereka dijahati oleh majikan-majikan perempuan itu dan difitnah sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Lalu ketika mereka di penjara, tengah malam mereka memuji Tuhan. Mereka mengagungkan Tuhan. Mereka tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka memuji Tuhan. Lalu terjadilah gempa yang luar biasa. Sehingga dikatakan pintu-pintu penjara terbuka. Gembok-gembok yang memborgol mereka terbuka. Itu adalah gempa yang dari Tuhan. Kalau itu gempa alam, pastilah penjara di bawah tanah itu bisa runtuh. Dan semua tahanan mati. Tetapi ini yang terjadilah gempa itu begitu hebat. Bisa membuka gerbang-gerbang penjara. Dan borgol-borgol yang mengikat para tahanan. Melihat situasi itu, kepala penjara ketakutan. Dia hendak membunuh diri. Karena pasukan Romawi, pasukan yang sangat disiplin. Kegagalan, tidak mampu menjaga para tahanan. Resikonya dihukum mati. Karena itu kepala penjara ini berpikir bahwa tidak ada jalan bagi dirinya lagi. Karena dia berpikir semua tahanan sudah melarikan diri. Dia hendak bunuh diri. Lalu dalam situasi seperti itu, Paulus berkata, janganlah engkau melakukan yang buruk terhadap diri. Kami masih ada di sini. Lalu kepala penjara itu berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Lalu akhirnya kepala penjara ini percaya, dia dan seluruh keluarganya memberi diri dibaptis dan mereka bersukacita. Sesuatu yang luar biasa. Dahsyat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus bukan saja sanggup menolong kita dalam hal-hal yang bersifat jasmani. Nama Yesus bukan saja berkuasa untuk memberi kemenangan kepada kita dalam peperangan rohani, dalam mengusir setan dan kuasa kegelapan. Tetapi nama Yesus lebih daripada itu, nama yang memberi kepada saudara keselamatan, memberikan kepada saudara hidup yang kekal. Karena Dia telah memikul dosa saudara dan saya. Dia telah mati untuk menebus murka Allah. Dia bangkit dan hidup, memberi hidup yang baru dan menyediakan tempat bagi kita untuk di sorga selamat. Pertanyaan yang penting adalah, bagaimana kita bisa mengalami kuasa? Mungkin jemaat berkata, saya tahu Pak, nama Yesus berkuasa menolong saya. Nama Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi saya di kuasa kegelapan. Nama Yesus berkuasa dalam memberi keselamatan. Tapi bagaimana caranya? Nah, saudara-saudara, untuk itu kita kembali kepada pembacaan kita dari Kisah pasal 3 tadi. Dalam pasal 3 ayat 16 firman Tuhan ini berkata begini, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Bapak Ibu, dalam buku-buku yang saya baca, di dalam
ayat ini ada satu kata yang berbunyi di auto, itu artinya hanya di dalam Yesus. Jadi penekanannya adalah bahwa kita hanya bisa mengalami kuasa yang hebat itu kalau kita percaya di dalam Yesus. Itu bukan kuasa para rasul, itu kan bukan kuasa para hamba Tuhan, tapi itu kuasa daripada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan ini berkata, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang. Oh saudara-saudara, ketika Petrus bertemu dengan orang lumpuh ini belum beriman, belum percaya kepada Yesus. Tapi Petrus adalah seorang yang percaya kepada Yesus. Sehingga dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya itu yang kuberikan padamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalan. Iman Petrus itu berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Iman Yohanes bersama dengan Petrus berkuasa menyatakan kuasa nama Yesus, sehingga orang lumpuh ini disembuhkan. Begitu juga ketika Paulus berkata, demi nama Yesus, roh-roh tenung keluarlah dari perempuan ini. Iman itulah yang membuat kuasa nama Yesus. Begitu juga supaya kita selamat. Seperti firman Tuhan tadi berkata kepada kepala penjara, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Yang membuat kuasa itu mengalir, kuasa itu menjadi sebuah pengalaman. Bukanlah kesalehan kita, bukanlah pengorbanan kita, tetapi iman percaya kita, keyakinan kita yang kokoh. Dan itu juga yang membuat Abraham dan Sarah bisa melahirkan dalam usia yang tua, karena mereka percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, percaya Tuhan sanggup melakukan janjinya, walaupun situasi dan keadaan mereka berkata mustahil. Ini artinya apa? Siapapun saudara, apakah sebagai jemaat biasa, apakah seorang yang baru percaya, kalau saudara sungguh-sungguh percaya dalam nama Yesus, nama itu berkuasa dalam hidup. Nama itu berkuasa menyembuhkanmu. Nama itu berkuasa untuk memberkatimu. Nama itu berkuasa untuk memberi kemenangan bagimu. Nama itu berkuasa untuk memberi hidup kekal kepada. Ini tidak bergantung kepada siapa hambanya. Saudara-saudara, satu pelajaran yang lain dari bagian firman Tuhan ini, yaitu di mana ketika Petrus melihat bagaimana orang-orang itu mengagumi Petrus dan Yohanes, seakan-akan mukjizat itu terjadi karena mereka. Paulus berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Dia berkata, kenapa kaget terjadi mukjizat ini? Itu artinya bahwa Petrus mau berkata, bukankah sudah terjadi peristiwa seperti ini ketika Yesus masih hidup? Di Yerusalem ada begitu banyak mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Di daerah Yudea ada banyak mukjizat dilakukan Tuhan Yesus. Di Galilea ada mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang lumpuh bukanlah yang pertama terjadi, tetapi itu mengejutkan orang-orang yang ada di bait suci. Lalu mereka berpikir, wah ini hebat nih kedua orang ini. Lalu Petrus dan Yohanes berkata, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang lain berjalan karena kuasa atau kesalahan? Petrus dan Yohanes tidak mengambil untung dari peristiwa mujizat. Mereka tidak jadikan itu menjadi sebuah titik awal untuk mempromosikan diri mereka. Mereka tidak menjadikan peristiwa di mana orang-orang terheran-heran dan kagum untuk membuat mereka disanjung, diidolakan. Tapi mereka sadar, mereka hanya alat. Mereka hanya hamba yang tahu betul akan tugas utamanya, yaitu meninggikan nama Yesus, menyaksikan nama Yesus, memberitakan nama Yesus, bukan memberikan dirinya sendiri, bukan untuk meninggikan dirinya sendiri,
tetapi meninggikan nama Yesus. Pelajaran pertama, setiap orang percaya bisa mengalami kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus tidak tergantung kepada siapa orang tersebut, dari profesinya, dari status kerohaniannya, tetapi tergantung kepada kepercayaan. Yang kedua, kuasa nama Yesus sanggup menyembuhkan orang, tapi bukan untuk dieksploitasi, untuk menjadi kesempatan mencari keuntungan, baik secara materi maupun secara sosial, supaya kita disanjung orang, kita dipuji orang, kita ditinggikan orang. Kuasa nama Yesus adalah untuk meneguhkan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat itu, Dia sedang mengatakan kepada orang-orang yang melihatnya, lihatlah perbuatan-perbuatan ini. Ini hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Dan Dia berkata, kalau mujizat-mujizat ini hanya sanggup dilakukan Tuhan, maka saya adalah Tuhan itu sendiri. Jemaat yang kasih Tuhan, biarlah nama Yesus selalu ditinggikan. Paulus dan Barnabas punya kesempatan yang hampir sama seperti Petrus dan Yohanes. Ketika mereka pelayanan di Ikonia, mereka melakukan mujizat. Lalu orang-orang kota datang menyembah mereka, menganggap mereka sebagai dewa. Paulus dianggap sebagai dewa Hermes. Maka imam-imam dari kuil-kuil itu datang menyembah mereka. Tapi Paulus mengoyakkan bajunya dan berkata, kami hanya manusia biasa. Kami bukan dewa. Kami sama seperti kalian. Kami hanya memberitakan Yesus. Nama Yesus yang sanggup menyembuh. Mari miliki sikap hati. Apapun karunia yang saudara berikan, yang Tuhan berikan bagi saudara, spektakuler sebagaimanapun kuasa yang terjadi dalam pelayanan saudara, miliki hati Petrus, hati Yohanes, hati Paulus, hati Barnabas, yang selalu teguh menyadari mereka hanya alat, mereka hanya hamba, yang tugas utamanya hanya untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak mujizat di gereja kita, baik yang dialami dalam jemaat kita maupun dialami oleh kami pribadi. Dan mujizat itu terjadi hanya karena satu alasan: kita percaya nama Yesus berkuasa. Karena itu hiduplah di dalam nama itu. Andalkanlah nama itu. Karena seperti firman Tuhan berkata tadi, sebab keselamatan tidak ada diberikan kepada siapapun juga selain kepada nama itu, yaitu nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Mari bersyukur, mari bersukacita, karena kita memiliki Tuhan yang kuasanya dahsyat. Tetapi juga mari menjadi seorang yang rela memberitakan Yesus. Ceritakan kepada saudaramu, sahabat, tetanggamu, mungkin mereka sedang memerlukan seorang penolong. Mereka lupa tentang Yesus. Sampaikan. Ceritakan pengalamanmu. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menolong engkau dalam masalah-masalah. Sudah menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan. Supaya mereka juga bisa mengalami kuasa nama Yesus. Tuhan berkati.